Volume 1. Semoga acara ini bisa berdampak positif karena akan pastinya para pembicara akan memberikan inspirasi, kemudian membuka wawasan dan wacana bagi arek-arek Pasuruan. So kedepannya akan membuat semakin bersemangat dalam menghasilkan karya, dan karya. Sekali lagi selamat buat Pacapa Festival Volume 1. Ini greeting dari Mbak Ulin sebagai pembuka untuk sesi berikutnya. Kita sambut the one and only Mas Nari. Terima kasih. Silakan Mas Nari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat semua ya. Saya minta maaf karena saya agak sedikit cuaca. Padahal materinya public speaking tapi suruhnya gak dijogo. Manusia sekali. Baik, saya Nari. Saya kebetulan diminta oleh Mas Ruli untuk sharing, bercerita, belajar bareng mengenai public speaking. Tapi pada prinsipnya saya yakin mas-mas, mbak-mbak yang ada di sini sudah luar biasa kalau soal ngomong. Tadi ada Mas Tori, kemudian Mas Asep, Mas Dika. Saya lihat udah bagus loh intonasi, penyampaiannya, gesturnya. Saya jadi minder dan grogi sekarang ini. Baik, malam ini sekali lagi saya bukan mau menggurui, cuma mau sharing dan belajar bareng mengenai bagaimana berlatih berbicara depan umum. Bingung sih awalnya ketika Mas Ruli bilang, Mas mau nggak jadi pembicara untuk public speaking? Pasarmu sopo, terus yang tujuannya apa? Kita cuma bikin ini buat Pacapa. Oh ya wes lah, oke. Artinya ini bukan untuk berbicara mengenai presentasi atau bagaimana, tapi saya lebih memilih ke cara berlatih berbicara di depan umum. PE ono ponaan, anak, adik yang dapat tugas dari sekolah untuk presentasi bisa diculik sedikit tips yang bakal saya bagikan. Public speaking, banyak orang punya pendapat yang jelas public speaking bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah ngomong di depan umum. Ya, tapi saya ambil kesimpulan bahwa public speaking merupakan proses komunikasi di depan umum atau sekelompok orang untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur orang. Jadi kalau tadi Mas Asep bilang produk-produk dari Pasuruan luar biasa, Mas mungkin marketingnya bisa Mas diajari untuk cara berbicara, menyampaikan produk knowledge-nya seperti apa, biar semakin banyak orang yang datang ke Pasuruan. Mas Dika juga mungkin manajernya Mas promo masuk ke dunia industri rekaman, butuh juga cara berbicara yang baik. Public speaking sebenarnya merupakan keterampilan yang harus terus dilatih agar bisa kita kuasai. Kalau Mas Dika bilang main bass itu harus terus latihan, sepak bola juga harus terus latihan. Sama juga dengan public speaking. Kalau kita tidak pernah melakukan hal tersebut, kita nggak bakal berani. Kemudian public speaking membutuhkan keterampilan lisan yang terstruktur, yang mudah dipahami oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. PPT saya kayak guru ya. Artinya gini, semua manusia yang terlahir normal bisa ngomong pasti akan menggunakan kemampuan untuk berbicaranya. Tapi masing-masing orang mempunyai cara berbicara berbeda-beda. Kayak saya ini lebih suka yang to the point. Ke Surabaya, Bangil, Sidoarjo, Surabaya. Tapi ada beberapa orang yang suka berbunga-bunga, flower, jadi lebih menambahi. Kalau saya ke Surabaya, saya mau ke Pandaan dulu, ke Taman Safari, kemudian lanjut ke, tangan kok geladik sih. Kemudian ke Surabaya, ya. Jadi kalau kita berbicara secara struktur itu lebih enak.
A, B, C sampai Z-nya jelas. Public speaking juga perlu memiliki rasa percaya diri yang cukup. Nah, topik ini yang bakal saya bagikan malam hari ini, bagaimana kita memiliki rasa percaya diri yang cukup ketika berbicara di depan orang banyak. 6 cara berlatih berbicara di depan umum. Yang pertama, berbicara di depan cermin, kemudian berbicara di depan teman atau keluarga, kemudian cari dan gali gaya berbicara sendiri, susun materi public speaking, atur bahasa tubuh, dan miliki keyakinan. Oke yo. Tapi saya nggak bakal panjang-panjang kok, saya bakal singkat-singkat. Yang pertama, berbicara di depan cermin. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah berbicara di depan cermin. Ini cara yang paling efektif. Masing-masing orang pasti punya cermin di rumah. Dan ketika ngomong di depan cermin, gak ada orang lain yang melihat. Ini adalah cara untuk kita meningkatkan rasa percaya diri dan melatih berbicara dengan menggunakan tatapan mata kita sendiri. Dibayangkan mata kita adalah mata audiens. Jadi kita ngomongnya ke mata kita sendiri. Di samping itu berbicara di depan cermin itu bisa mengajarkan kita untuk lebih lancar berbicara, kemudian bisa mengoreksi bagaimana intonasi, pengucapan, sampai gerak gaya bicara kita sebelum berbicara di depan umum. Ada yang belum pernah ngomong dengan kaca? Pernah semua kan? Mangkel, jatuh cinta, pasti. Jangankan kita, zaman dulu cerita aja, mirror hanging on the wall, siapa yang paling ayu itu kan. Itu cara yang paling efektif. Kemudian berbicara di depan teman atau keluarga. Setelah kita berlatih ngomong di depan cermin, saatnya kita mulai ngomong dengan orang sesungguhnya. Tapi jangan langsung yang banyak audiens, ceramah atau semacam, jangan. Orang-orang terdekat dulu. Bapak, ibu, sahabat. Minta mereka untuk mendengarkan sampean-sampean berlatih berbicara. Ya. Terus juga tatap mata mereka untuk memberikan koneksi. Dan kita juga bisa minta resume atau penilaian mereka, ya apa cara ngomongku? Bagaimana penyampaianku? Isinya pas enggak? Masuk enggak? Itu gunanya kita ngobrol di depan teman atau keluarga. Artinya, kalau teman keluarga kan bakal ngomong sejujur-jujurnya kan. Wis kan teh ngaleng-ngaleng, gak enak aku tuh ngomong kurang A, kurang B. Tapi orang tua bakal gini, nak, kamu ngomongnya kurang A, kecepatan intonasimu. Aku nggak paham maksudmu. Itulah gunanya kita ngobrol sama teman dan keluarga. Menatap mata mereka. Sebagian teman-teman, adik-adik yang nanya, Mas, ketika aku ngomong sama orang, itu aku mesti grogi kalau melihat matanya. Sedangkan kalau kita nggak melihat, kayak aku ngomong gini, Mas Tori, gimana judge kabarnya? Mangkel kan Mas ya? Ya, kok gak ngajeni aku, kok gak menghargai? Kita menjalin koneksi dengan lawan bicara kita adalah salah satunya melihat mata masing-masing. Tetapi kalau sampean masih, aku izin lendelok meripati, saya kasih tips, caranya adalah lihat satu bagian di atas mata, delok alis. Aku delok sampean kayak mangke kan delok meripat Mas. Alisnya sampean tak delok. Delok ini aku yo izin dale, grogi. Ya, jadi kita ambil alis, lihat alisnya, atau paling enggak tengah-tengah antara mata. Itu cara simpel yang sering saya bagi buat adik-adik yang ketika mau presentasi atau berbicara di depan umum. Ngapunten kalau saya ngos-ngosan, sudah usia soalnya. Nah, setelah kita ngobrol, dapat masukan dari teman atau keluarga, cari dan gali gaya berbicara. Pastinya ketika kita berbicara tuh pinginnya apa yang ada di hati saya, apa yang saya maksudkan, bisa tercapaikan, bisa terdelivery dengan baik dan tepat. Itu alangkah baiknya kita menggunakan gaya bicara kita sendiri. Cari karakter. Jadi kalau misalnya ada yang pernah tahu Liputan 6 enggak? Tahu ya, lawas sih gini deh. Jeremy Teti. Kita nggak usah melihat TV, begitu bilang salam SCTV, oh pasti Jeremy Teti, ya kan? Jadi kita bikin karakter, kita bikin ciri khas, itu sangat luar biasa karena itu merupakan
notice dari audiens yang melihat kita. Boleh punya role model. Contoh, saya dari dulu paling suka sama Sarah Sechan. Ngomongnya ceplas-ceplos, ekspresinya megelno. Tapi saya nggak mau menjiplak Sarah Sechan. Karena kalau kita berbicara terus menjiplak seseorang, kita nggak bakal lama. Audiens lebih notice, oh itu Sarah Sechan. Nari nggak ada. Itu. Kemudian susun materi public speaking. Tadi saya bilang ketika kita bicara A, B, C sampai Z itu selesai, itu sangat luar biasa kalau kita sebelum present atau berbicara di depan umum bikin susunan materi oratoretan lah. Saya sendiri ketika mau nge-MC atau mau jadi moderator, jujur, di buri komat kamit, ngapalin urut-urutannya. Karena begitu kita open mic, orang sudah nggak mau tahu kita gak iso apa bingung gitu loh. Kalau kita terstruktur, itu otomatis juga mengajarkan kita untuk memahami, lebih memahami materi yang akan kita sampaikan. Otomatis kita bisa lebih percaya diri, kita bisa menyampaikan dengan enak, dan apa yang kita maksudkan on point. Nomor 5, atur bahasa tubuh. Angele kata ngomong sinau bahasa tubuh. Jadi gini, ketika kita ngomong di depan orang, kita pastikan apa yang kita sampaikan itu gestur kita mengikuti. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan nggak sama dengan gestur kita, itu nanti ujung-ujungnya malah jatuh, canggung, dan nggak bakal menarik. Misalnya nih, ketika saya menceritakan, teman-teman, hari ini ada kabar duka, bapak teman kita lagi sakit, jadi orang malah nggak notice dengan suara saya, notice dengan gerakan saya. Jadi terus berlatih untuk gestur, misalnya pindah tangan, pegang mic, itu perlu dilatih agar apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Harus selaras antara yang diucapkan sama yang digerakkan. Kemudian yang keenam, miliki keyakinan. Setelah latihan 1, 2, 3, 4, 5, saatnya showtime. Kita udah berani ngomong nih di depan orang. Udah bicara depan cermin, di depan teman, punya ciri khas, materi sudah disusun, bahasa tubuh sudah ready, kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa. Materi yang kita akan sampaikan, kita benar-benar kuasai. Kalau saya menganggap, sing kate tak jak ngomong, nggak bakal ngerti, sing kate tak ajar loh. Jadi saya udah merasa satu tingkat di atas mereka, padahal baru-baru belajar. Itu. Kemudian, saya memastikan dalam diri bahwa saya, oke, saya bisa, dan saya bisa. Ternyata hal simpel itu sangat luar biasa. Kalau saya praktekkan, jadi ketika mau jujur ya, kalau pas pernikahan mantan mau datang, kirap-kirap, grogi saya. Tapi saya bilang, oke, saya bisa, saya menguasai. Tamu-tamu nggak bakal ngerti, tamu-tamu bakal nurut dengan apa kata saya. Saya lanjutkan dan berhasil. Dan prinsip saya adalah, selama kita mau berusaha, Gusti Allah nggak sare. Cuma kadang aku sing keteliep. Ya. Artinya manusia nggak ada yang sempurna. Salah itu wajar. Lebih baik mencoba dan salah daripada cuma batin dan nggak mau mengungkapkan. Kesimpulan dari obrolan saya, agar bisa melakukan public speaking secara lancar dan percaya diri, kita harus melakukan latihan yang rutin dan konsisten untuk memunculkan keberanian sekaligus rasa nyaman saat bertatap muka dengan banyak orang. Terakhir, matur nuwun. Iki wis wong pinter kabeh, gak perlu takon koyo iki. Monggo teman-teman yang ada kalau mau tanya wes langsung. Mas Dik, tapi saya nggak kayak Mas Asep yang nggak bawa hadiah loh saya. Gak apa-apa. Nanti saya nagih ke Pak Asep aja. Betul. Terima kasih kesempatannya. Saya mau nanya gini, ini kan tadi kita bahas masalah public speaking mungkin untuk perseorangan ya. Cuman saya tuh kerap menemui masalah ketika misalkan kita harus nge-MC atau saya harus ngobrol berdua atau bertiga itu cara ngaturnya seperti apa ya?
Itu kan kayaknya ngaruh ke public speaking juga ya. Mm-mm. Ya, nah itu saya pengen tanya tips and triknya aja sih kalau misalkan lagi berdua atau mungkin itu lagi bertiga atau bagaimana begitu. Terima kasih. Oke, kalau berdua dalam konteks lagi pacaran, ya public speaking kayaknya minimal deh. Lebih banyak ke action. Ya, kalau lagi pacaran sama orang-orang tercinta, sama istri, sama suami. Enggak, yang penting ketika kita berbicara ada lawannya, pastikan kita tetap ada koneksi, melihat, mendengarkan. Kita harus bisa memikirkan antara mau masuk ke percakapan ini atau kita jadi listener yang baik dulu. Ya, jadi kita mendengarkan dia ngomong apa, begitu jeda baru kita masuk. Sambil ini saya lupa juga ngingetin, berbicara itu harus menggunakan smiling face, guyu, dan smiling voice. Suara yang enak didengar, nggak menggurui, nggak metuai. Orang akan merasa nyaman. Jadi ketika ngobrol sama orang bertiga, misalnya nih Mas Ruli sama Mas Tori ngobrol sama saya, Mas Ruli yang naik saya nih, Mas sudah makan? Oh sudah Rul, aku sudah makan. Tadi makan nasi goreng, enak buatan istri saya gitu. Mata saya nggak hanya ke Mas Ruli, tapi juga ke Mas Tori. It's mean saya juga punya kepedulian dengan Mas Tori, walaupun yang nanya Mas Ruli. Ini sering saya terapkan kepada teman-teman ketika mengikuti beauty pageant. Kayak deep interview Cak Ning, deep interview Putri Indonesia. Ada beberapa juri di depan mereka yang nanya satu orang, tapi saya selalu ajarkan, jangan sampai mata kamu hanya tertuju pada juri yang ngasih pertanyaan. Lempar pandanganmu ke semua juri. Orang akan notice, oh anak ini ramah, anak ini peduli, anak ini ngereken. Itu Mas. Cukup nggih. Oke, satu pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya? Sudah bisa semua. Mas Tori di bawah. Kanu adiani tapi yo emane rek. Pasep, saya di notis ya Pak ya. Ada Mas, nanti hadiah voucher latihan di WMI ya. Mas, udah uzur nih. Mas, itu tadi yang paling menarik adalah tentang gaya bicara, menemukan gaya bicara sendiri. Meskipun tadi Anda mengilustrasikan di Anda adalah meniru di sosok Sarah Sechan. Betul. Dan itu kan sebenarnya susah ya Mas ya. Antara kita niru terus ambil dari yang ditiru terus habis gitu diterapkan ke diri kita sendiri. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih Mas? Kalau kita mau mencontoh seseorang ya, kalau saya bilang Sarah Sechan, saya nggak bisa nyontoh centilnya dia, saya nggak bisa nyontoh ekspresi dia yang ketika ngece, enggak. Tapi saya ambil sesuatu yang menurut kita, oh ini pas nilainya di sini nih, antemannya di sini. Saya suka keceplosan dia, ngena tapi nggak bikin sakit hati. Jadi kita harus mempelajari karakter atau orang-orang yang kita anggap sebagai role model. Jangan dicontoh plek kabeh. Nanti bakal jadinya bukan diri kita sendiri. Biarkan orang punya, oh ketika nggak usah lihat saya di panggung misalnya, dengar suara saya, oh iku nari, gue suara cempreng, iku pasti gitu. Bikin sesuatu yang beda. Itu Mas Tori. Kita nggak bisa nyutup bener-bener. Orang kembar pun kadang juga pasti ada beda. Nggih. Wah, Mas Asep maju nih belayan nih. Oke Mas Nari, satu pertanyaan terakhir. Maksa mulai mau loh. Iya Mas, kursi di rumah saya tipe 54 Mas. Simpen nomor saya Mas. Enggak gini Mas Nari, kadang-kadang kan kita mau maju Mas ya. Mungkin kalau lihat dari presentasi jenengan tadi mungkin waduh aku gitu, kan apa-apaan ya Mas Nari kok gini ya. Kadang-kadang kita menemukan suatu kondisi Mas, moro blank Mas. Aku kira lapo ya. Nah itu kadang-kadang kita menemukan kondisi seperti itu. Kira-kira adakah cara untuk mengembalikan gitu? Ya maksudnya PD-nya awak dhewe sampai ya opo lah. Kadang-kadang kan saya menemukan seperti itu. Ya betul yang seperti yang jenengan katakan tadi ya. Paling tidak kan saya harus tahu sopo sih kate tak jak omong, sopo sih tak jak ngobrol. Nah, kadang-kadang kita menemukan seperti itu. Kira-kira ada enggak cara istilahnya tips untuk mengembalikan maksudnya ingatannya awake dhewe supaya enggak grogi, supaya enggak supaya pede maning lah Mas. Nah, seperti itu nggih. Saya kira itu aja Mas. Nggih, terima kasih Mas Asep. Blank itu juga dulu ketika SD saya pernah mengalami. Jadi petugas upacara membaca undang-undang dasar.
Baca di tengah-tengah, loh tutuk endi? Tutuk endi? Ya namanya anak-anak jadi diulang lagi dari depan. Tip dari saya ketika kita ngomong menjelaskan tiba-tiba blank, cara simpel adalah kita diam dulu, tutup mulut, berikan senyuman, ambil nafas dari hidung. Jangan pernah sesekali ambil nafas dari mulut. Oksigen yang diambil dari mulut lebih sedikit kalau kita dibandingkan ambil dari hidung. Begitu kita ambil dari hidung, oksigen di otak akan lebih banyak, dingin, kita bisa kembali lagi berpikir, Mas. Gitu sih. Simpel, kalau saya seperti itu, Mas. Kadang saya bikin joke, misalnya saya bilang ketika saya menyampaikan sesuatu tiba-tiba saya, hah? Oke, saya mau tes konsentrasi, padahal saya lupa. Sampai tadi dari mana saat ini ngomongnya? Sampai di mana? Mereka akan, oke, ngiling aku eling. Itu sih, Mas, kalau saya gitu sih. Yang jelas saya bikin apapun yang terjadi saya balas dengan senyuman. Aku mang ngomong dari mana ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Alasan tok padahal, Mas. Gitu sih. Dari saya itu sih, Mas. Tapi yang paling utama adalah ketika kita berbicara, usahakan untuk mengambil nafas dari hidung. Jangan dari mulut, karena oksigen yang masuk ke dalam otak kita itu lebih sedikit ketika kita ambil dari mulut. Makanya diam dulu. Mungkin jenengan pernah lihat Putri Indonesia menjawab, kok tenang ya? Tripnya gitu, Mas. Jadi mereka mesti terima kasih dengan pertanyaannya. Diam dulu, ambil nafas, mikir tapi, Mas. Itu oksigennya lebih banyak. Saya nggak pernah ngasih instruksi untuk ambil nafas dari mulut karena pendek. Gitu, Mas Asep. Matur nuwun. Mas Ruli?